Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Halo, jumpa lagi. Halo, Halo, pagi-pagi jumpa lagi bersama kami para Brother EPC. Pada kesempatan ini kita akan membagikan pengalaman dan sharing kepada teman-teman yang ada di rumah. Mungkin teman-teman ada banyak yang kenal Brother EPC, tapi belum tentu tahu syarat masuk menjadi seorang Brother EPC. Nah, pagi hari ini ada dua saudara saya ingin membagikan apa sih syarat-syarat menjadi seorang Brother EPC, karena sebentar lagi Brother EPC itu open recruitment. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan membuka pendaftaran bagi calon-calon Brother EPC yang ingin bergabung bersama dengan kami. Brother Marsanto. Oke, selamat pagi Budar. Menurut Brother apa sih, berdasarkan secara kongregasi itu kan apa sih syarat-syarat kalau ada orang muda ingin bergabung bersama dengan kita? Oke, Budar Eko, yang pertama itu pasti laki-laki Budar Eko. Nah, karena kita kongregasi laki-laki. Yang kedua sudah dibaptis. Yang ketiga sudah menerima sakramen komuni dan juga sakramen krisma. Dan juga usia maksimal 35 tahun. 35 tahun. Ada lagi nggak sih? Ada lagi nggak ya? Ada Budar, masih ada yang harus dilengkapi untuk persyaratan menjadi Brother EPC. Yang selanjutnya adalah mendapat persetujuan dari orang tua dan pastor paroki, dan juga tentunya lulus seleksi. Lulus seleksi. Ya. Oke, itu lulus seleksi. Iya. Kalau berbicara lulus seleksi itu kan berarti kan ada tes ya. Iya pasti ada ya. Beberapa kali kan ketika ada tes seleksi itu kan saya tuh berjumpa dengan Guru Marcelo, juga berjumpa dengan Guru Wawan. Ya. Apa saja sih yang diteskan atau yang diujikan untuk untuk calon-calon Brother EPC itu? Yang pertama tes untuk psikotes Budar. Psikotes itu nanti juga ada wawancara motivasi panggilan, dan yang ketiga tes kesehatan itu Budar yang Ada wawancara finansial nggak sih? Udah ada. Kita masuk FIS itu gratis, dibiayai seumur hidup. Nah, itu mereka. Saya kira ada tes tadi potensial akademik, lalu ada wawancara, lalu saya kira ada wawancara finansial juga seperti anak-anak sekolah itu. Oh, enggak. Walaupun kita disekolahkan oleh FIC, tetapi kita tidak ditarik biaya sepeser pun. Malah hidup kita ditanggung mereka. Wah, luar biasa. Mantap. Ini ketika ditanggung jangan macam-macam, artinya jangan terus wah saya ditanggung terus sembrono, itu enggak. Oh iya, betul. Lalu kan setelah tes lulus nih, tadi kan Berwan menyampaikan lulus seleksi. Nah, setelah lulus kemana orang-orang muda ini akan ditempatkan? Oke. Baik, biasanya kalau setelah lulus seleksi ya Pak Budar, itu kemudian ada yang semacam ini capos itu kan ya. Capos. Apa, Del? Calon penerimaan ini postulan. Bukan cap di pos. Oh bukan. Nanti ada. Jadi setelah tes kemudian ada capos, dan nanti didamping oleh budir-budir muda biasanya. Itu nanti biasanya ada di unit karya atau di tempat-tempat lain yang menjadi karya-karya Brother EPC. Kemudian setelah capos dan semuanya berjalan dengan baik, baru kemudian masuk masa-masa pendidikan. Pendidikan postulat, kemudian di novis kanonik, kemudian lanjut ke novis lanjutan, dan akhirnya nanti berani untuk prasetya sementara menjadi Brother EPC. Gitu.
Capos itu apakah sama dengan MOS atau MPLS di sekolah-sekolah itu? Ya mirip-mirip gitu. Jadi didampingi oleh buder muda. Iya, Kita nanti masih muda nggak sih? Ya kita boleh dikatakan muda. Kita Umur boleh Oh, agak boleh, tinggi, iya, tapi tapi semangatnya tetap muda. muda. Budaya bisa itu bahwa semangat muda. berarti jenjang pendidikannya ada 3 tahun ya? Iya. Sebelum kita berproses Betul. sebagai seorang buder. Betul. Ketika masa pendidikan kan ada istilah kita disebut sebagai prater. Sama nggak sih antara prater dengan buder itu? Kalau frater itu sebutan untuk calon ya. Calon untuk nantinya menjadi buder. Jadi masa-masa pendidikan selama 3 tahun itu biasa disebut dengan frater. Prater. Nah, kemudian nanti setelah selesai pendidikan selama 3 tahun baru disebut dengan buder. Tapi ya kayaknya semuanya itu sama. Artinya saudara gitu. Nah kan berprofesi tadi sudah ketika 3 tahun pendidikan selesai berprofesi sementara atau menjadi seorang buder. Iya. Dapat kalung, dapat jubah lengkap, Iya. konstitusi, statuta dan semuanya. Setelah itu dikemanakan sih? Lalu mau apa setelah jadi buder itu? Ya, biasanya setelah prasetya sementara atau prasetya yang pertama kan 3 tahun itu memasuki tahun juniorat dulu, artinya masih pendampingan bagi para pemuda yang calon tadi yang sudah mengikrarkan prasetya, mereka akan masih didampingi. Semacam diklat ya. Ya semacam pendampingan itu buder, artinya walaupun para buder ini sudah berkarya di komunitas, di unit karya yang dipercayakan, tetapi mereka masih mendapatkan pendampingan Dimantapkan lagi. dimantapkan lagi supaya mereka masuk ke unit karya itu lebih smooth, lebih Dikit gak sih? bukan semutnya halus gitu, tidak kaget karena dari masa formasi, masa pendampingan mereka diberikan gambaran ideal tentang komunitas, tentang unit karya, tetapi mereka memasuki unit karya yang sebenarnya kan harus ada semacam pendampingan semacam itu, sehingga setelah juniorat 1 tahun itu mereka sudah siap sehingga bisa bergabung langsung di unit karya yang dipercayakan kongregasi begitu Bu Riko. Jadi istilahnya nggak jeglek ya? Iya. Habis masa pendidikan yang idealis ternyata terus dibenturkan dengan suatu realita. Jadi kita Iya. tidak kaget karena kebanyakan ketika kita di masa pendidikan bersikap ideal, yang idealis, lalu melihat realitas seperti itu nanti kebanyakan kan keluar kalau nggak Iya. tahan. Maka ada namanya masa juniorat agar semakin mantap diberi gambaran yang realitasnya seperti Iya. ini. Setelah itu apa yang kita perbuat kan seperti itu. Betul Bu Riko. Oke. Pokoknya mantap. Mantap. Menyenangkan. Buder Wawan masih mantap jadi buder. Mantap. Mantap. Sekarang tugas di mana Buder Wawan? Sekarang saya oleh kongregasi ditugaskan di Sedayu untuk Sedayu itu mana? Kita kan Sedayu. Oh ya, Sedayu itu di daerah Jogja, Kabupaten Bantul. Di sana kan ada karya-karya budaya FBC, ada SD Pangutiluhur, ada SMP Pangutiluhur, ada SMA Pangutiluhur, dan juga ada asrama SMA, jadi asrama putri, asrama putra. Nah saya ditugaskan di asrama putra yang juga mengajar di SMP Pangutiluhur Moyudan dan juga tentunya komunitas. Tidak menghandle asrama putri juga. Mantap Oh enggak, sekali. kalau yang asrama putri itu kami bekerjasama dengan dibantu oleh Suster HK, jadi khusus Asik. ya dari Sedayu itu bukan kelompoknya Stadium Group itu ya, bukan ya? Oh bukan itu juga. Sedayu, Iya. Yogyakarta. Sedayu, Buder Marsanto saat ini bertugas di mana? Kalau saya di Muntilan saat ini menjadi guru di SMK Pangutiluhur Muntilan. Yang terkenal itu ya? Oh iya terkenal. Jadi guru praktek Bu Riko. Praktek apa Praktek ini? permesinan begitu. Iya. Karena saya mempunyai basicnya ya basic permesinan sehingga ditaruh di tempat yang pas gitu Bu Riko. Jadi cocok sih. Kita juga menjadi mesin-mesin kongregasi ya. Oke betul itu. Terus menggerakkan supaya biar semakin berkembang, semakin banyak orang Produktif. produktif. Nah, betul. Tapi kita kan bukan organisasi yang produktif, tapi produksinya adalah berbuat baik dan Betul. kita wartakan semua agar orang semakin melihat kebaikan-kebaikan Allah sendiri lewat Ya, kongregasi. dan yang penting adalah menjadi Dan yang paling penting kita harus bersyukur dengan apa yang kita Iya. alami saat ini. Oke, saya rasa itu saja untuk perjumpaan kita pada hari ini. Lupa, belum kenalan, saya Putri Eko. Yang biasa berjumpa dengan rekan-rekan muda meskipun tidak dikenal ya.
inilah kami mencoba untuk mengenalkan semua biar dikenal, biar nanti akhirnya ada yang tertarik bergabung bersama dengan kami. Jumpa lagi lain kesempatan dan tetap sehat, bahagia, salam persaudaraan. Buder FIC, gas!